Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dan bertatap muka pada kesempatan yang mulia ini dalam lanjutan pertemuan kita yang ketiga tentang tahsin wa tajwidul Quran. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang pertama dan yang kedua kita sudah menjelaskan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf yang sudah kita jelaskan itu ada 17 ya, 17 makharijul huruf. Sebagaimana yang dikemukakan oleh di dalam Nazam Ibn al-Jazari, makharijul huruf 17. Ada 17 yang tersimpul pada 5 kelompok besar. Yang pertama ada kelompok al-jawf, rongga mulut. Yang kedua ada kelompok yang namanya al-halaq, kerongkongan atau tenggorokan. Yang ketiga ada kelompok al-lisan. Di makharijul huruf itu keluar dari lisan. Yang berperan di situ adalah lisan atau lidah. Lalu yang keempat ada asy-syafatain, 2 bibir. Yang terakhir adalah al-khayshum. Jadi pada 5 kelompok besar inilah 17 makharijul huruf itu ada. Tidak ada lagi pada tempat-tempat yang lain. Pada 5 kelompok besar inilah makharijul huruf itu ada. Sementara untuk sifatul huruf kemarin sudah kita jelaskan, ada sifatul huruf yang berlawanan, ada pasangannya, yaitu 5 pasang plus tawassut. Jadi 5 pasang plus 1 namanya tawassul atau pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Kemudian ada lagi sifatul huruf yang tidak berlawanan. Artinya apa? Dia berdiri sendiri, dia tidak ada pasangannya. Itu sudah kita jelaskan juga, cuma belum secara detail, dan insya Allah pada hari ini kita akan tuntaskan penjelasan sifatul huruf yang tidak ada lawan ataupun pasangannya. Ini ada 7. Ada 7 macam sifat huruf yang tidak ada lawannya atau berdiri sendiri, tidak ada pasangannya. Pertama yang perlu diketahui, sifat yang tidak ada pasangannya itu pertama namanya as-safir. Safir. Safir ini, apa itu safir? Kita harus jelaskan. InsyaAllah nanti antum bisa memahami penjelasan atau definisi ini. Sautun yushabbihu sautat ta'ir. Ta'ir apa? Ta'irun. Ta'irun maknanya burung. Jadi suara yang menyerupai suara burung. Jadi ada huruf itu nanti punya sifat namanya safir. Dia memiliki suara yang hampir sama dengan suara burung. Yusabbihu sautat ta'ir. Jadi suaranya, suara khas daripada huruf itu yaitu hampir menyerupai suara burung. Hurufnya ada 3, itu perlu diingat. Hurufnya 3. Yang pertama
hurufnya huruf shad. Shad. Dia harus ada bunyinya. Bahkan di dalam Qaulul Mufid fi ilm tajwid dijelaskan huruf shad ini lebih hampir sama bunyinya dengan angsa. Jadi kalau kita mengucapkan huruf shad ini nanti akan ada sifat yang keluar. Di mana sifat ini timbulnya? Makharijul huruf shad kemarin ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bawah. Ya, ujung gigi bawah. Jadi yang keluar suaranya itu ujung lidah kita bersamaan dengan gigi seri itu. Disitulah tempat keluarnya bunyi, ya, bunyi seperti mirip bunyi burung. Pertama huruf shad. Bagaimana cara mengucapkan huruf shad? Tempelkan ujung lidah kita di ujung gigi bawah. Lalu keluarkan bunyi sofirnya. Ya, coba. So. Coba bunyi seperti hampir bunyi angsa. So, si, su, bas. Coba. So, si, su, bas. Jadi, pada contoh-contoh ayat nanti insyaAllah akan kita lihat. Kemudian ada huruf yang kedua lagi namanya yang hampir menyerupai bunyi burung juga, atau bunyi apa namanya? Ya, bunyi burung, yaitu huruf zai. So, zai. Yang paling kuat di antara tiga huruf itu nanti, tiga huruf sofir itu yang paling kuat bunyinya adalah huruf zai. Zazizubaz. Zai ini mirip dengan suara itu nahal, lebah. Lebah ya. Zazizubaz. Ketika mengucapkan itu harus ada bunyinya itu. Itulah dia spesialis huruf sofir ini. Jadi ketika mengucapnya nanti harus ada bunyi itu. Contohnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, harus ada bunyi zazizubaz. Tapi jangan lupa ujung lidah kita harus juga menempel di ujung gigi bawah. Nah, itu mesti dibuat itu. Kalau membunyikan itu tidak menempelkan ujung gigi di ujung ujung lidah di ujung gigi bawah, dia tidak tepat. Makharijul hurufnya tidak tepat, tentu bunyinya tidak tepat. Ditempelkan di situ, di ujungnya. Kemudian yang terakhir, huruf sofir itu ada huruf sin. Sinnya tak terang. Yang paling kecil di antara bunyi sekian tiga huruf itu huruf sin. Sa, si, su, bas. Coba. Sa, si, su, bas. Tekankan ke maksudnya, ke gigi bawah, ke ujung gigi bawah itu. Di sini. Tapi bagian dalamnya tekankan. Jangan dilepas. Sa, si, su, bas. Bukan begitu. Ya, penekanannya di situ. Maksudnya di situ. Jadi tempelkan dia di situ. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Jadi tiga huruf itu namanya huruf sofir ya. Huruf sofir. Itulah dia punya suara khas sendiri. Jadi ketika antum nanti membaca tiga huruf ini namanya huruf sofir. Jadi harus ada suara yang menyerupai suara burung ketika mengucapkannya. Itu ya tiga huruf tadi, huruf shad, huruf zai, kemudian huruf sin. Yang paling besar huruf zai, yang kedua huruf shad, yang ketiga huruf sin, yang bunyinya itu. Nah, itu tiga huruf, itu sofir. Lalu sifat yang kedua namanya qalqalah. Antum sudah kenal qalqalah. Itu pelajaran pada khusus dulu pernah dipelajari. Qalqalah itu artinya at-taharruk wal ittirab. Ada getaran, pantulan. Jadi qalqalah itu adalah maknanya pantulan.
Kalau dalam definisinya adalah sautun zaidun qawiyyun jahriyun yahdithu fi makhrajil harfi sakin ba'da dhabti. Suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah kita menekannya pada makhrajnya. Jadi kapan terjadinya qalqalah itu? Ditekankan dulu lidah kita di makhrajnya baru jadi dia qalqalah. Jangan sebelum ditekan dia sudah diqalqalahkan. Tekan dulu sempurna di situ, baru nanti terjadi. Ibarat saya melempar bola ke dinding. Saya lempar bola ke dinding, bolanya nyampe ke dinding dulu, baru dia memantul, atau dia memantul dulu baru bolanya sampai ke dinding. Sampai dulu bolanya ke dinding, dia menekan ke dinding, baru dia. Begitu juga dengan qalqalah. Qalqalah itu juga begitu. Qalqalah terbagi dua. Ya, ada yang kubro, ada yang sughra. Itu nanti pada pelajaran khusus itu. Yang kita jelaskan pada kesempatan ini bahwa sifat huruf yang tidak ada pasangannya itu adalah qalqalah. Dia punya pantulan. Beberapa huruf yang punya pantulan itu tak semua huruf. Dia tersimpul pada qutbu jaddin, atau orang sering menyingkat-nyingkatnya. Apa itu singkatannya? Baju di toko, karena orang sering shopping. Maka ingat toko terus kan? Baju di toko, supaya lebih ingat, supaya cepat ingatnya. Qutbu jaddin, huruf qaf, huruf to, kemudian huruf ba. Qutbu jaddin, huruf jim dan huruf dal. 5 huruf itu nanti. Kalau antum berjumpa, walaupun di tengah kalimat atau di akhir kalimat, ya dia mati atau sukun, itu mesti dibacakan atau dibuat dia dengan sifatnya qalqalah. Ada yang besar qalqalahnya, ada yang kecil, tergantung di mana dia bertempat. Kalau dia mati di tengah-tengah kata, itu namanya sughra. Kalau dia mati di akhir kata, itu makanya dia kubra. Nah, itu aja. Mana contohnya Pak Ustaz? Banyak contohnya. Contohnya dalam Al-Quran yang paling sering kita baca apa? Ya, tabbat yada abi lahabin watab. Tekankan ke makhrajnya dulu baru mantul. Kan itu dia sifatnya. Jadi mesti seperti itu antum nanti mengucapkannya. Tekankan dulu di makhrajnya. Di mana makhrajnya? Baru. Makhraj huruf ba di mana? Dua bibir. Dua bibir dikatupkan sama dengan mim. Kalau waw, dua bibir juga. Tapi waw ini dimonyongkan. Kan gitu. Waw. Kalau mim dengan ba, itu dia dikatupkan kedua-duanya. Jadi nanti antum jumpa dengan huruf ini, huruf qalqalah ini mesti dipantulkan. Baik dia pantulannya sughra ataupun pantulannya atau qalqalahnya kubra. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya sifatnya lagi huruf ni yang tidak ada lawannya atau pasangannya, lin. Ingat tuh, lin. Lin ini hanya ada pada 2 huruf. Huruf waw mati, kemudian ya mati, sebelumnya ada huruf berbaris di atas. Ingat tuh? Atau baris fathah. Jadi ada waw mati, ya mati, sebelumnya berbaris fathah. Apa contohnya? Lin itu apa maknanya lin? Kalau dalam bahasa Arabnya layyin. Layyin itu lunak. Tahu lunak? Lunak. Layyin bukan lain. Kalau lain bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ini layyin, ditasdidkan. Layyin itu artinya lunak. Jadi ketika mengucapkan huruf waw mati sebelumnya berbaris
fathah ini itu kita mesti mengucapnya dengan lunak. Tak boleh ditekan. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Ya mati sebelumnya ada huruf shin yang berbaris fathah. Tak boleh kita tekan di situ. A'udzu billahi minasy syaitan. Syaitan. Tak boleh. Karena sifatnya apa? Layyin, lunak. Sama dengan khauf. Tak boleh juga ditekan di situ. Wa mati sebelumnya berbaris di atas, itu sifatnya layyin. Contohnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tak boleh kita tekan wa amanahum min khauf. Jadi layyin ya, tidak mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Itu makna layyin. Jadi jangan ditekan nanti syaitan, ingin nampak lebih fasih, ditekan-tekan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak boleh. Ya, mengalir aja. Lembut bacaannya. Ya mati sebelumnya berbaris. Ya mati sebelumnya berbaris kasrah, berbaris fathah. Kemudian waw mati sebelumnya berbaris fathah. Jadi itu hukumnya nanti antum akan jumpa, hukumnya dihukumkan dengan layyin. Artinya lembut kita mengucapkannya, tidak menekannya dan tidak memberatkan lisan kita untuk mengucapkannya. Banyak dalam Al-Fatihah ghairin sama itu akan dijumpai. Nanti kita praktekkan di dalam bacaan ayat-ayat. Yang keempat ada namanya sifatnya itu al-inhiraf. Al-inhiraf. Maknanya apa al-inhiraf ini? Condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lisan. Jadi condong makhraj huruf itu. Jadi condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah kita. Itu hanya dua huruf saja. Huruf lam, kemudian huruf ra. Lam, ra. Coba rasakan. Lam ujungnya itu miring. Lam satu, kemudian ra. Itu pasti dia al-inhiraf. Inhiraf itu maknanya condong, itu miring. Lidah kita tak lurus mengucap itu. Berputar-putar lidah itu di dalam. Miring, tak lurus. Jadi nanti dua huruf ini, huruf lam, kemudian huruf ra, itu sifatnya inhiraf. Jadi itu insyaAllah nanti ada juga pada praktek yang terutama sekali. Coba tengok di dalam basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niup. Tebalkan. Bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Lidah kita di situ yang berfungsi. Tidak boleh dibaca terlalu banyak getarannya. Itu nanti ada sifatnya namanya sifat ra. Ada nanti sifat yang berikutnya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima ada namanya sifat takrir. Itu takrir. Ra itulah salah satu yang punya sifat namanya takrir. Huruf yang lain tidak ada. Jadi huruf lain tidak ada bergetar. Tidak ada bergetar, di mana bergetarnya ujung lidah sampai saat mengucapkan huruf. Jadi Ghariruba, bergetar ujungnya saja. Ghariruba, coba. Ghariruba. Jangan Gharirubar. Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa roh? Dia ujungnya saja, bukan seluruh bagian lidah kita yang bergetar. Ujungnya saja. Jadi
buatlah dia bergetar di ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk supaya memfasihkan itu, antum dengarlah. Bisa dibuka apa kita, bagaimana cara mengucapkan itu. Yang jelas dia tidak bergetar ke seluruh bagian lidah kita, tidak semuanya, ujungnya saja yang bergetar. Dan perlu diketahui bahwa bacaan nurul ini ada dua cara membacanya kan. Pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Jadi tidak bisa disamakan. Ada masanya dia dibaca dengan tafkhim, tapi getarnya tetap ada. Apalagi ketika dia sukun atau mati, itu jelas takrirnya. Jadi yang punya sifat takrir itu hanya satu huruf, yaitu ro. Yang lain tidak punya. Sifat yang keenam itu namanya sifat tafashi. Tafashi. Apa makna tafashi? Makna tafashi itu intisyarur rih fil fami 'inda nutqi bil harfi. Menyebarnya angin dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Angin itu menyebar. Kan huruf sya, sya, shi, shu, bash, kan menyebar anginnya. Yang punya sifat huruf ini, yang punya sifat tafashi ini cuma satu huruf pula. Huruf shin, sya, shi, shu, bash. Tebal ya bunyinya, tebal. Sya, shi, shu, bash. Coba. Sya, shi, shu, bash. Jadi ketika mengucapkan itu harus ada bunyinya. Di samping dia punya sifat ini, sifat apa ini? Sifat tafashi ini, dia juga punya sifat yang lain lah, pada sifat yang berlawan kemarin, yang punya pasangan. Dia punya sifat hamas. Hamas itu apa artinya? Ya, apa namanya? Mengalirnya angin ketika mengucapkan itu. Jadi tetap ada bunyinya. Bunyinya itulah yang disebut dengan tafashi. Jadi angin itu menyebar di dalam mulut kita ketika kita mengucapkan. Jangan terlalu tipis, tebalkan. Coba. Syashi shubash. Syashi shubash. Syashi shubash. Syashi shubash. A'udzu billahi minasy syaithanir syaitan. 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 Tebalkan bunyinya ya. Bunyikan tafashi, kemudian menyebarnya angin di dalam mulut. Menyebarnya angin di dalam mulut kita. Itu namanya tafashi. Waktu kapan tafashi huruf shin ini lebih dahsyat bunyinya, lebih besar bunyinya? Ya ketika dia bertasydid. Ketika dia bertasydid, minash, ketika dia mati, apalagi ketika dia hidup, itu agak kurang dibandingkan dengan ketika dia bertasydid. Yang ketika dia bertasydid inilah yang lebih kuat bunyinya. Jadi ada pula yang kuat kubro, ada yang wusto, ada yang subro. Jadi itu dibunyikan dia. Jadi dia punya huruf, yaitu huruf shin. Kemudian yang terakhir dari sifat-sifat huruf yang tidak punya pasangan itu, nama yang ketujuhnya atau yang terakhir itu istiqalah. Istiqalah. Asal katanya qala. Ya, qala ya, qala. Kan ada doa kita, Allahumma tawbil umurana. Apa arti qala? Panjang. Jadi memanjang bunyinya, sifat hurufnya memanjang. Di mana memanjang? Nah, maksudnya apa? Memanjangnya suara dari tepi awal pangkal lidah sampai ujung lidah, dari tepi pangkal
di tepi pangkal sampai ke ujung. Lidah kita kan seperti ini. Ini tepi pangkal. Tepi pangkal. Ini tepi ujung. Kalau udah sini ujung. Jadi huruf yang punya sifat istiqalah ini mesti dibaca memanjang bunyinya dari sini sampai ke sini. Hurufnya cuma satu. Huruf dod. Dod. Huruf dod itu kemarin dari mana makhrajnya? Tepi ini. Dan bunyinya itu istiqalah, dia punya sifat istiqalah itu memanjang bunyinya dari pangkal lidah nih, tepi pangkal lidah sampai ujung pangkal lidah ujung tepi lidah. Dari ini pangkal ini sampai ke sini. Coba. Walau bunyinya ada walau dari sini sampai ke sini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Salah. Fil ard. Fil ard. Ada bunyinya. Bunyinya itu ada. Bunyinya dari sini sampai ke sini. Artinya apa? Udaranya itu mengalir dari sini ke ujung lidah. Dan di antara sekian banyak huruf, Nabi sudah mengatakan bahwa huruf yang paling sulit untuk diucapkan huruf qad. Dan Nabi sudah menjamin bahwa ana afsahu, saya lebih fasih di antara kalian dalam mengucapkan huruf qad. Tentu tidak ada yang fasih seperti mana Nabi membuat fasih. Ya mungkin kita ini hanya sekedar apanya enggak. Tidak sepasih seperti yang diucapkan oleh Nabi karena jaminannya sudah ada dan Nabi menyebut. Jadi jangan pula kita bilang saya orang yang paling fasih mengucapkan huruf dad, enggak ada. Yang fasih itu yang paling fasih mengucapkan huruf dad itu kalau Nabi mengucapkan huruf dad itu dijepitnya pangkal lidah ini kedua-duanya. Kedua-dua ini dijepitnya. Pangkal lidah ini dijepit oleh geraham ini. Ini dijepit pula oleh gini. Sekaligus. Kalau kita kan samping kiri atau samping kanan aja. Kan itu. Samping kiri atau samping kanan. Kalau orang-orang Arab atau Mesir itu lebih mudah dia untuk samping kiri. Walau atau di depan. Tapi yang paling mendekat itu kiri atau kanan. Paling mendekat itu paling mudah kita di kiri. Kalau di kanan agak payah. Itu namanya istiqalah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ini nanti, huruf dad ini sifatnya mesti istiqalah. Jangan kita masukkan sifatnya seperti sifat huruf dal. Huruf dal sifatnya mana? Ya, dia punya sifat sendiri. Makhrajnya beda dengan dad kan? Kalau dad ini hafatain lisan. Ini pinggir-pinggir lidah. Kalau huruf dal ujung lidah bertemu dengan pangkal lidah. Pangkal lidah. Dan pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Beda kali sifatnya. Nah, jadi untuk itu mesti insyaAllah nanti antum buka-buka, antum tengok lagi prakteknya. InsyaAllah kita akan terus mempraktekkannya di dalam Al-Quran atau suratul Fatihah. Kita ulang karena di situ banyak huruf-huruf ini. Jadi kita sempurnakan bacaannya pada pertemuan kita ini. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf itu kalau berjumpa dan sifatnya apa. Maksudnya yang ada pada Al-Fatihah atau suratul Fatihah. Coba kita mulai. Itu tujuh sifat sudah dijelaskan ya. Jadi 17 makhraj ditambah dengan 17 sifat. Ingat-ingat. 17 makhraj
plus 1 tawassut ditambah dengan 17 sifat. 5 yang berlawanan, ada pasangannya, berarti 10. 7 yang berdiri sendiri, tak ada temannya, tak ada tak ada pasangannya. Itulah yang baru saja kita jelaskan tadi. Sekarang kita praktekkan di dalam ayat suratul Fatihah. Kita mulai. Nanti antum ikut apa yang saya baca. Nanti kita jelaskan bagaimana cara untuk mengucapkan huruf-huruf itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf sya-nya lebih apa lagi, lebih tebal. Syashishu bash. Syashishu bash. Syashishu bash. Syashishu bash. Bunyikan itu nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat bahwa huruf to dia punya sifat intibak atau itbak. Itbak itu lengket. Lengket lidah di langit-langit. Syaitan. Coba. Syaitan. Jangan dikeluarkan anginnya. Syaitan. Syaitan itu makhrajnya huruf ta. Kalau ta ya amas, ada keluar angin di situ. Tapi kalau to ini dia lengket. Syaitan. Coba. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis, ujung lidah tempelkan di gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah. Jadi jangan terlalu besar bunyinya. Jangan lepaskan semuanya. Bis, kan lebih lagi. Bis tidak seperti itu, tapi lengketkan sini sehingga anginnya terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya punya sifat hamas. Hahihubah. Jadi ha ini di samping dia punya sifat hamas, dia punya sifat yang namanya ar-rakhawah. Rakhawah itu mengalir suara ketika kita membunyikannya. Kalau hamas mengalir napas. Itu bedanya ya. Satu mengalir suara, yang kedua mengalir napas. Itu hamas. Hamas mengalir napas. Kalau rakhawah mengalir suara ketika mengucapkannya. Contohnya mati. Ketika huruf ha itu mati. Itu suara kita tetap masih ada walaupun dia sudah kita matikan. Contohnya orah. Ada enggak bunyi suaranya? Ada. Nah, itu dia namanya sifatnya ar-rakhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa sifat huruf ha tetap bawa. Apa sifat huruf ha tu? Hamas. Ya, hamas, kemudian ar-rakhawah juga. Di samping mengalir nafas mengucapkannya, ketika mengucapkannya, mengalir pula suara ketika mengucapkannya. Jadi antara suara dengan nafas itu sekaligus dia keluar ketika mengucapkannya. Ada bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kedua. Alhamdulillah. Ha hi hu bah. Itu jelaskan. Jangan sampai terbuat seperti huruf ha yang makhrajnya di bawah. Dia di tengah-tengah kerongkongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra ri ru ba Rabbil Alamin. Ra-nya tafkhim. Tebalkan. Ra ri ru ba. Coba. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Coba. Jangan terlalu jangan. Coba. Ujung lidah. Ir. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan terlalu bunyi O-nya ya. Jangan jangan. Coba. Buka A. Jangan terpengaruh A-nya sebab O-nya. Tetap A dibaca. Coba. Setelah sampai di ro baru dirubah bunyinya. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. 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 Tetap digunakan hamasnya. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ingat tadi waw mati sebelumnya ada huruf berbaris di atas, apa sifatnya? Layyin. Atau lin. Linnya sifatnya jangan ditekan. Maliki yaumid. Jangan. Maliki yaumid. Jangan. Dia lembut saja. Maliki yaum. Biasa saja. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jadi huruf ain itu sifatnya apa? Tawassut, ya. Tawassut bainar rakhawah, bainas syiddah war rakhawah. Bainas syiddah war rakhawah, antara tertahan dengan lepas. Jadi tengah-tengah. Jadi tak boleh juga terlalu kuat mengucapkannya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas. Sad di mana sifatnya? Sofia. Harus dibunyikan seperti bunyi angsa. Kalau dalam qaulul mufid fi ilmi tajwid disebutkan seperti suara angsa. Bagaimana bunyi suara angsa? Antum mungkin bisa sudah lihat tuh bagaimana angsa kalau dia mengejar bunyinya kayak gitulah. Tempelkan ujung lidah ke ujung gigi bawah. Ujung gigi seri bawah. Kemudian dari situlah antara gigi itu dengan lidah, ujung lidah itu disitulah keluar anginnya. Maka anginnya tidak keluar secara besar dah. Ditahan oleh itu tadi ujung lidah. Ba? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ihdinas siratal. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, coba. Siratal. Dalam lagi ya bulat bunyinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, bunyikan huruf sopirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kenapa kita berhentikan di situ? Karena ini dalam tahap belajar. Untuk tahap berikutnya, kalau antum nanti baca surah Al-Fatihah ayat terakhir ini, kalau antum mampu napasnya sampai terakhir, baca tuh satu napas saja. Tidak berhenti di situ. Ya, tidak berhenti di situ ya, karena itu bukan akhir ayat, tapi dia tujuannya berhenti di situ ittirari. Jadi ada waqaf ini. Waqaf ini nanti waqaf namanya waqaf ittirari. Waqaf karena darurat. Antum tak sampai napas, ketika itu batuk, ketika itu juga lupa ayat. Ya ittirari, berhentilah di mana-mana aja. Tapi mesti diulang. Tapi niat kita bukan berhenti di situ, itu yang perlu. Jadi niat kita bukan berhenti, tapi karena darurat saja. Kalau antum sampai nafas, tafadhol, silakan. Lanjutkan satu ayat nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dot tadi sifatnya istitalah. Buatkan dari sini, pangkal ini sampai ke ujung lidah, sisinya ini, itu anginnya berbunyi ke sana. Anginnya mengarah ke sana. Walam do. Kalau andai kata didekatkanlah di depan muka kita, ada lilin, lalu kita ucapkan huruf dad, huruf intibah itu, itu dia tidak bergerak. Itulah yang seharusnya, dia tidak bergerak, karena ada angin yang keluar, kan? Jadi dia tidak bergerak karena ada angin yang keluar dari mulutnya. Dia itu lengket sifatnya. Jadi itulah latihan surah Al-Fatihah. Sekarang Ustaz minta kepada antum semua untuk bergiliran ya, mempraktekkan itu. Termasuk juga sifat-sifat huruf tadi, makharijul huruf tadi.
Nah, semoga ini dengan praktek ini bisa menyebabkan antum lebih fasih lagi mengucapkan suratul Fatihah ini dengan sebenar-benarnya. Mungkin boleh dimulai dari Dari siapa namanya? Tafadhal antum. Kemik. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A-nya a'u. Dari bawah dulu a. A'u. Kemudian huruf shinnya itu tadi punya sifat tafashi. Anginnya mengumpul. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. الحمد لله رب العالمين. Yang perlu diingat ya, jangan mendobelkan, jangan memantulkan huruf lam mati. Jadi tidak boleh dibaca alham, tapi dimatikan secara sempurna. Namanya sukun mahdhah. Matikan secara sempurna, matinya betul-betul murni. Bukan mati yang bercampur. Matinya betul-betul murni. Tidak boleh dipantulkan huruf lamnya. Nanti akan salah dalam segi bacaan dan juga dari segi makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ditahan. Mengucap huruf itu jangan seperti digigit. Pokoknya lepaskan aja. Kunci pertamanya lepaskan aja. Yang bermain itu bukan di bibir. Mungkin ada nanti yang bermain itu di lidah. Di lidah itu dia akan nempel di gigi. Nanti itu yang menyebabkan suaranya berbeda dengan yang lain. Jangan terpasung antum karena mengucapkan itu. Sampai seolah-olah seperti digigit-gigit gitu. Jangan. Lepaskan aja. Coba. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Coba harus diperhatikan mad atau panjangnya ini itu harus satu ritme. Tidak boleh ayunannya terlalu lama. Karena kita bacanya murattal. Tidak boleh lama. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki itu ritmenya dan takatnya apa namanya? Ayunannya sudah beda, sudah lain panjangnya. Jadi ukurannya harus sama. Maliki gitu. Sama. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi teman lagi. Ihdinas sirat. Ujung ini. Kamu dengar ni. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, a satu, ain satu. An'am, an'am, a, i, u, ba, a, i. Kalau a, i, u, an'am, an'am. Coba. Siratal ladzina. Siratal Bunyikan sofirnya. Siratal ladzi. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf ghain itu termasuk di antara huruf ya di samping makhrajnya itu, tapi dia punya sifat namanya ar-rakhawah. Rakhawah ini suara mengalir ketika mengucapkan huruf itu. Nah, contohnya ghairil mag kan berbunyi dia. Berbunyi suara kita ketika kita mengucapkannya. Masih apa dia? Masih tetap berbunyi suaranya. Sama dengan ha tadi. Ghairil mag bukan ghairil magdu. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sementara ya, sebenarnya semua kita ini mesti harus terus belajar, ya, mesti terus harus belajar, jangan berhenti belajar. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau sudah rasanya dapat, sudah puas dengan itu, langsung belajar lagi, terus belajar. Lanjutkan ke sebelah kanannya. Latihan terus ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya-nya lebih kuat kan? Coba. Syashishu bash syaitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ala. Matikan sempurna. Matinya mati betul-betul makbul. Sempurna matinya. Alham. Tekankan makhrajnya. Alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahi, hi, ha, hi, hu, bah, ha, hi. Ada bunyi apa namanya? Bunyi suara yang keluar tuh. Ha, ha. Nah, coba. Ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau rasa-rasanya payah untuk mengeluarkan suara itu, mungkin ada nyangkut ya. Nanti di apa? Ada dengan cara diburak. Nah, pernah dengar ya? Diburak. Ada dengan cara terapi sendiri. Nanti waktu mandi atau apa, nggak diapakan, keluarkan. Mungkin karena kita banyak makan goreng, banyak makan apa, cabai, es, payah untuk mengeluarkan. Coba ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ke dalam lagi. Mustaqim. Qatiqu baq. Kalau mustaqi
huruf kaf. Ada bunyi hamasnya, mustaqim. Tapi kalau mustaqi agak ke dalam, mustaqim itu huruf qaf. Bedanya kalau qaf itu pangkal tenggorokan kita ke atas perginya. Kalau kaf dia menekan ke bawah, tapi sudah agak ke depan. Itu bedanya. Kaf dengan qaf berbeda. Mustaqi, coba. Mustaqim. Ti. Mustaqim. Ulang lagi dari awal ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Tengah-tengah kerongkongan. An'am. Siratal ladzina an'am. An satu, am satu. An'am. Apa lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan walau. Itu yang perlu diingat. Jangan terpengaruh bunyi huruf lam bersebab karena dia bertemu dengan huruf yang tebal. Do. Jangan walau do, tapi wala. Wala dulu baca. Walau. Bukan walau. Walau, kalau walau mana ada bunyinya walau. Yang ada wala. Walau baru. Coba ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Tekankan dallin. Ada tasdidnya situ. Waladdallin. Itulah dia namanya mad lazim mutsaqqal kalimi. Mutsaqqal itu kenapa? Kenapa dikatakan mutsaqqal? Karena dia ada tasdid. Dallin. Coba lanjutkan. Latihan terus ya insyaallah. Mudah-mudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lebih tepat lagi Shashi subash. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Matikan sempurna. Alham. Tekan dia. Mati. Lamnya tekankan sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aywa. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya punya sifat hamas. Kemudian dia juga punya sifat ar-rakhawah. Jadi harus didengarkan bunyi aliran napas. Ihdinas siratal.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil bukan mengalir dia. Maghdu. Ghairu maghdu. Coba. Ghairil maghdubi Yang itu jangan ada. Dia mengalir aja. Maghdu. Tidak ada menyangkut-nyangkut dikit. Coba. Ghairil maghdubi Magnya itu yang apa? Ngalir aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolin. Nah, itu mustaqbalnya. Coba. Dolin. Perpindahan antara do panjangkan. Panjangnya adalah 6 harakat. 3 alif. Panjangkan. Perpindahan antara dot ke lam yang bertasdid, itulah dia namanya mustaqbal kalimi. Mustaqbal karena ada itu. Panjangkan. Nanti ketika dia mau pindah itu baru mustaqbalnya terjadi. Dolin. Mustaqbal itu artinya berat. Dolin. Waladdallin. Berat panjangnya dol. Do-nya panjang. Nanti insyaallah terus diulangi, terus nanti teman-teman yang sudah bisa insyaallah saling mengingatkan, saling mentasmi'kan antara satu dengan yang lain, mendengarkan bacaannya. Mungkin kepada ustaz-ustaz yang lain juga bisa ditasmi'kan bacaan Al-Qur'an, khususnya surah Al-Fatihah. Ini sangat penting sekali. Ya, lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya bunyikan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Sotnya bunyikan sopirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Matikan nunnya sempurna. Tekankan. An'am. Baru nya muncul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hukum huruf dot tadi? Sifatnya istitalah waladdallin. Nanti ingat ya, diistitolahkan, dipanjangkan bunyinya. Apa? Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ihdinas sirata. Pokoknya lengket. Sirata. Coba. Sirata. Jangan keluar anginnya. Ihdinas siratal jangan keluar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي Siratan. Lengketkan ke langit-langit lidahnya. Siratul. On. Bulat. On. Coba. On. Itu masih ada di ujungnya itu keluar. Siratul. Coba. On. صراط Coba lagi. Tebalkan lagi. صراط Jangan ada anginnya. Lengketkan. Tahan dulu baru. On. Tekan. On. صراط Nah, itu yang tadi. Coba. صراط Masih ada lagi. Balik dia. Siratal ladzina صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Jadi sempurnakan terus. Lanjut. Temannya. Ya, dari sini boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ulang. Bis. Jangan dia apa kan? Bismi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sotnya bunyikan sofirnya. Ihdinas. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ainnya coba. Iyyaka na'budu wa إياك نعبد وإياك نستعين. Jadi ain ini dia punya sifat namanya tawassul, antara terhenti-henti, antara tertahan dengan mengalir. Jadi iyyaka terhenti, tertahan juga ada sedikit. Kemudian
mengalir juga ada. Jadi tawassut namanya. Kan ada lima huruf lin itu. Huruf tawassut, ya. Huruf tawassut 5 kan? Lin Umar. Huruf lam, nun, ain, kemudian mim, ro. Lin Umar disingkat. Coba. Iyyaka na'budu wa Iyyaka kana antara tertahan dengan mengalir. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya di dada ya, dada, ujung dada, pangkal tenggorokan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Jadi tasdid itu maknanya apa? Syadid, gak kuat, ada peningkatan, nabrah. Iya, tekan. Iya, kecuali kalau dia tidak ada tasdid, tak boleh pula ditekan kan? Karena ada dia tasdid, itu memang sudah sifatnya. Memang sudah apanya. Kalau dia tasdid mesti di nabrah, ada penekanan. Iyyaka na'budu wa coba. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti mengucapkan huruf ri baris bawah itu tarkik atau tafkhim? Tarkik. Jadi bunyinya bunyi i, bukan bunyi e. Ghairil, berarti ghairi. Bukan bunyi ghairi, tapi ghairil. Coba. Ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya kurang pedas ya. Rahmanirrahim. Him. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Tekan lamnya. Alham.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Tekan lagi. Iyyaka na'budu. Rakhwah. Apa? Tawassut. Baina syiddah wal rakhwah. Jadi tawassut baina syiddah wal rakhwah. Dia tidak terlalu ditekan, tertahan, dan dia tidak pula loss lepas begitu. Jadi antara syiddah dan rakhwah itu ada satu sifat namanya tawassut. Itulah huruf ain. Coba. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi nanti insyaallah bacaannya sudah hafal, cuma harus dipoles lagi ya. Bisa didengarkan bacaan-bacaan syekh-syekh atau guru-guru dalam membacakan surah Al-Fatihah. Kan banyak sekarang media yang bisa digunakan untuk mendengar bacaan apa yang jelas pondasinya kita sudah tahu, kita sudah belajar makharijul huruf, kemudian sifatul huruf. Nah, ini yang perlu nanti dilancarkan lagi, kemudian di mulazamah terus, dilatih terus, karena yang berkaitan dengan makharijul huruf dan juga sifatul huruf ini tidak spontan bisa langsung dapat. Dia harus melalui tajrib, terus diapakan latihan-latihan terus, supaya lidah kita ini bisa lembut untuk mengucapkan huruf-huruf yang berkenaan dengan yang kita sebutkan, yang kita sudah pelajari. Wabil khusus untuk Al-Fatihah ini, yang ada di antara teman-teman antum yang sudah bagus, nanti minta untuk diapakan, saling memberikan, saling memberi. Yang ini bisa ini, berikan. Sampaikan kepada kawan-kawan, kalau perlu ditasmihkan depan kawan-kawan kita, supaya ini lebih lebih terbiasa kita mengucapkannya. Dan Al-Fatihah ini terus diajarkan terus, jangan berhenti hanya pada satu guru, jangan berhenti hanya pada di sini aja. Nanti kalau ada guru nanti ingin mentalakikan surah Al-Fatihah, hadir. Mungkin umpamanya, contohnya dari Palestina nanti kan, Syekh dari Palestina datang ke sini. Kapan dia datang ke Babu Salam, minta dibacakan, ditalakikan surah Al-Fatihah sama-sama. Itu talakinya talaki am, umum sifatnya. Ya, kita boleh mendengarkannya, ikut apa yang disampaikan. Itulah ya kita dalam hal ini, kalau kita berusaha untuk menyempurnakan, mentahsinkan bacaan Al-Fatihah kita. Untuk terakhir sebelum kita tutup, kita ulangi sama-sama bacaan surah Al-Fatihah sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sekarang kita gabungkan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Begitulah tahsin sifatul huruf, makharijul huruf dan sifatul huruf yang kita sudah terapkan di dalam suratul Fatihah. Insyaallah ajaztukum jami'a, aku ijazahkan kepada antum semua sebagaimana yang ajazani syaikhi, sebagaimana guru-guru telah mengijazahkan kepada kami bacaan surah Al-Fatihah ini. Dan itulah yang saya sampaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seterusnya antum lebih banyak giat belajar lagi. Dan hanya bukan terhenti pada saat ini, dilanjutkan lagi terus mentahsinkan, mentajwidkan Al-Qur'an ini di mana-mana ada halaqah ataupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya mentahsin Al-Quran atau mentajwidkan Al-Quran, terus ikuti insyaallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup bacaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.